What the hell are you doing, man? Sucre, whatever it is you want. I want the money. Now! What is this? I think you already know. If I buried someone in my own backyard, I'd think about it all the time. Let me and my family disappear, and in return, I'll keep your little secret. Di episode sebelumnya, Michael mulai menunjukkan perlawanan. Dia balik meneror agen FBI itu. Gertakan Fajar aja udah cukup membuat Mahon keringat dingin. Masalahnya, gertakan aja nggak cukup untuk membuat Mahon menyerah. Mahon juga telah berhasil memecahkan beberapa kode tato Michael tentang rencana berikutnya. Well, ini adalah lanjutan season 2 dari series yang berjudul Menit demi menit pun berlalu, T-Bag masih tetap menutup mulut. Gary pesimis menggunakan kekerasan dapat membuat T-Bag membuka mulut. Tapi hanya itu yang dimiliki Bellick. Looky what I found. We've been beating his ass all night. He ain't coming off the goods. Well, I ain't stopping till I get what I came for. Di markas FBI, Lincoln telah dicoret. Mereka mendapatkannya teman-teman. Yang menghilang adalah Mahon. Dia nggak kunjung memberikan kabar bahkan setelah penangkapan Lincoln. Where's Mr. Mahone? I'm getting in touch with him right now, but I can take care of this one myself. Hilangnya Mahon dimanfaatkan oleh Colorman. Apapun itu, Kim menginginkan kematian Lincoln. Sementara itu, Lincoln telah dibawa menuju markas FBI. Di tengah perjalanan ini, polisi segera menyadari ada sesuatu yang off. Sebuah mobil van hitam tiba-tiba menghantam mobil mereka dari belakang. Tampaknya, Kellerman bergerak lebih cepat daripada perkiraan. Dengan mobil sebesar itu, nggak akan sulit bagi mereka untuk mencelakai Lincoln. Ternyata, orang-orang itu adalah kaki tangan ayahnya. Kellerman tentu nggak mengetahui aksi penjegatan ini. Dia malah masih meminta Mahon untuk mengekskor penangkapan Lincoln. Mahon menolak perintahnya. Karena dia telah berada di Jila di momen ini. Kota di balik kode origami Michael. Kota di mana Michael akan segera bertemu Sarah. Yah, Sarah udah berada di Jila, New Mexico. Sesuai prediksi Mahon, perjalanan yang penuh teka-teki baginya, tanpa kepastian. Sementara itu, Lincoln dan LJ dibawa ke sebuah kota kecil di Colorado. Orang-orang yang membawa mereka sangat profesional dan terstruktur. Ini menjadi kecurigaan bagi Lincoln. Apakah benar orang-orang ini kaki tangan dari ayahnya? You're safe here. Why should I trust you, lady? I could drop you off back with the cops if you'd prefer. And your father was expecting your brother to be with you. Do you know where he is? Escaped from Fox River Penitentiary a week ago. Mahon bergerak cepat di sini. Dia melakukan sweeping ke setiap hotel. Sedangkan Sarah telah mendapatkan jawabannya. 1 jam dari sekarang pertemuan akan dilakukan. Thank you. Di kota berbeda, Sucre memiliki kehektikannya sendiri. Dia masih berjuang mengejar cinta sejatinya. Rusaknya kendaraan dan tekanan dari FBI bukanlah kendala baginya. Orang ini benar-benar akan melakukan apapun. She's not here. Please don't hang up. I'm so sorry. I need to talk to her. Please. You can't. We won't be back for a week. We're taking the honeymoon she had planned with Hector. Where are you? Take this number of the caller ID. I'll be right here. 1 jam pun berlalu. Sarah mendatangi lokasi pertemuan sesuai petunjuk surat yang dia dapat. Tapi jangan lupa, surat itu dikirim oleh orang tak dikenal. Suasana tempat itu pun sangat janggal dan mencurigakan. Hello, Sarah. Beruntungnya itu adalah Michael. Kelegaannya luar biasa di sini. Kini Michael harus memberitahu apa yang akan mereka lakukan. Yeah, she checked in last night. Was she alone? Yeah.
Yang tidak mereka ketahui, Mahon telah menemukan motel persembunyian Sarah. Yang lebih buruk lagi, dia juga menemukan titik koordinat pertemuan Sarah dan Michael. I've arranged for us to get to Panama. We're meeting up with my brother tomorrow. To run away to Panama with the two most wanted men in America? Rencana yang dijanjikan Michael dalam suratnya adalah membawa Sarah menghilang ke Panama. Sarah mengharapkan solusi yang lebih baik untuk situasinya, bukan malah kabur dengan orang yang selama ini membohonginya, orang yang membuat ayahnya terbunuh. I am sorry about your father. I'm sorry for a lot of things. Michael menyadari ucapan maaf gak akan cukup untuk membayar semua yang telah terjadi. Michael gak mengharapkan apapun. Dia hanya ingin menemani Sarah dalam kondisi apapun, memastikan keamanannya. Di tengah harunya suasana ini, sebuah sedan terlihat melaju kencang ke arah mereka. We can't get out this way. Michael, that's the only way out of here. Michael yang menyadari ancaman ini segera bergerak. Hanya tersisa satu cara untuk melarikan diri, yaitu adalah dengan menghadapinya. Hold on. Just hold on. Michael, what are you doing? Michael! Yes, Michael melawan gertakan adu banteng dari Mahon. Sesuai perkataannya sebelumnya, gak ada resiko yang sebanding daripada dikurung penjara seumur hidup. Aksi tabrak dan kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di tempat berbeda, obeng panas disiapkan untuk menyiksa T-Bag. T-Bag sempat mencoba melarikan diri, namun malah membuat kunci lokernya terpental. Bellick segera menyadari ini, tapi T-Bag bergerak lebih cepat. Kembali ke aktor utama kita. Michael dan Sarah kini terjebak di sebuah gudang. Penyergapan ini terasa sangat intens dan taktikal. Ini bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih pintar. Satu kesalahan gerakan, posisi bisa berbalik. Kelengahan agen Mahon dimanfaatkan Sarah untuk bergerak cepat. Tapi kebebasan Sarah ini membuat Michael terjebak di ruang penyimpanan gas. Satu tembakan dari Mahon akan membuat Michael terpanggang. Tapi alih-alih menjauh, Michael malah menyalakan gas propen itu. Tampaknya Michael memegang kendali di sini. Mahon berjalan memasuki pintu yang telah dia siapkan. Disinilah Mahon baru menyadari. You smell that? If you pull that trigger, we both die. I'll do it. I'll do it. Ya, Michael berhasil mengurungnya. Ini luar biasa. Mahon bisa aja menembak Michael kapanpun. Tapi gas propen telah mengkontaminasi ruangan itu. Percikan api dari tembakan akan membunuh mereka berdua. Dan Michael tahu pasti bahwa Mahon gak akan mengambil resiko itu. First word of advice, stop. Tapi alih-alih segera melarikan diri, Michael terlebih dahulu memberi wejangan pada agen itu. Seperti mempertegas siapa yang memegang kontrol. Menyadari bahwa Mahon dapat membaca urutan rencana pelariannya cukup membuat Michael terdiam. So whether it's today in Gila or tomorrow in Albuquerque or 2 months from now in Panama, I will get you. I don't have a choice. Your seatbelt. Your grandfather. Berpindah ke Lincoln. Ayahnya akan segera datang. Dia diminta untuk menunggu. Wanita itu terkesan sangat akrab dan mengenal keluarga mereka. Tapi Lincoln menyadari bahwa ini adalah jebakan. Disinilah dia mencoba melarikan diri. He hasn't seen Michael since he was 10 years old. Wait here. Michael never met your grandfather. hey, Dad? Scene pun berpindah ke Kellerman. Dia perlu melaporkan tentang kegagalan penangkapan Lincoln. Tampaknya Kim telah mengetahui semua ini lebih awal. Lagi pula bukan hanya Kellerman yang bergerak dalam pengejaran ini. Kellerman diminta untuk fokus hanya pada Sarah. Secara nggak langsung Kellerman dibuat semacam anak bawang aja. Mempertahankan statusnya biar nggak berkhianat dan buka mulut melawan Reynald. Let me see. No!
Di tempat berbeda, upaya Bellick memberikan asupan fiber pada T-Bag membuahkan hasil. T-Bag nggak bisa menahan pencernaannya, yang artinya kunci ikut keluar dari kotorannya. Don't do that now. Come on. Hey there, send it. Gak sampai di sana, Bellick juga mengirim polisi untuk menangkap T-Bag sebelum dia meninggalkan tempat itu. Gary, come on. We can make a deal, man. Come on. Gak butuh waktu lama, Bellick segera mendatangi stasiun. Melihat keberadaan tas itu tentu seperti dunia terbalik bagi mereka. Dominasi Bellick sejauh ini tampaknya gak disukai oleh rekannya. Dan inilah puncaknya. Hand over the bag, Brandon. Well, you think you're pandy ass? Next time, you pick through the crap. Di waktu bersamaan, Sarah berhasil menemukan tempat persembunyian sementara mereka. Gak ada lagi ego dan kemarahan yang terlihat. Yang Sarah ketahui, Michael menikmati pelarian ini. And you're not a diabetic, are you? Right. You think there's a part of you that enjoys this? It feels to me like chasing a high. I never thought about it like that. The guy who caught up with us today, he stops at the border. Sesuai rencana, dalam waktu 24 jam, Michael akan meninggalkan Amerika. Di luar sana, gak ada lagi yang mengejar mereka. Meskipun Sarah terlihat skeptis akan rencana ini. I'm glad you came. Di belahan dunia berbeda, Sucre masih memperjuangkan cintanya. Permintaan terakhir yang mungkin bisa dia sampaikan, dia ingin Mary Cruz ikut bersamanya untuk tinggal di pegunungan Meksiko. Dan Sucre akan segera menemuinya di bandara. I love you, mommy. I love you more than anything. In case you run into trouble down the road. I have a way. Beberapa saat setelah panggilan telepon ini, Hector menyadari hilangnya Mary Cruz. Tampaknya pujian hatinya mendengarkan Sucre kali ini. Tapi siapa yang tahu pikiran wanita? This is him. Sin pun kembali ke markas persembunyian. Setelah sekian lama, Aldo Burrows akhirnya bertemu dengan LJ. Sang ayah meminta untuk stay dan dia dapat menjamin keamanan keberadaan mereka. Bagaimanapun, Lincoln tentu belum bisa menerima setelah semua yang terjadi. Ditambah lagi, Lincoln harus menemui Michael di perbatasan Meksiko. There is no time. I trust Michael. He has a plan to get us to Panama. I don't understand, Lincoln. Keamanan yang dijanjikan Aldo Burrows ternyata telah bocor sejak detik pertama. Tanpa mereka ketahui, seorang penjaga berkhianat dan membocorkan informasi keberadaan mereka kepada The Company. Sarah? Begitu keluar dari kamar mandi, Michael segera menyadari bahwa Sarah nggak lagi bersamanya. Sarah memilih untuk pergi. Terlihat kebimbangan di setiap langkahnya. Tapi pikiran wanita nggak ada yang tahu. Karena pada akhirnya, Sarah memilih untuk kembali. Namun... Hi, Sarah. Di waktu bersamaan, T-Bag masih berusaha keras melepaskan tangannya dari ikatan kursi. Tensinya luar biasa di sini, karena sirene polisi telah mulai terdengar mendekat. Disinilah T-Bag harus mengambil pilihan besar. Sin pun berpindah ke sebuah toko sport. Michael membeli seperangkat alat pancing di sini. Belum diketahui apa fungsinya, tapi dia kekurangan uang dalam pembayaran. Entah apa yang dia pikir, Michael mencuri peralatan itu. Thank you. Hey, you have to pay for that. Dia tertangkap basah di sini. Bedanya, dia nggak lagi ragu untuk melukai orang lain. Tentu sifat ini di luar karakternya dan Michael pun segera menyadarinya. Dia kembali mempertanyakan jati dirinya. Flashback akan rasa bersalah menghantui pikirannya. Singkatnya, ada batas yang seharusnya nggak dia lewatkan. Sin pun kembali ke Lincoln. Sang ayah meminta Lincoln untuk memahami yang sebenarnya terjadi. Perusahaan The Company memanfaatkan negara dan terlibat langsung dalam perang. Mereka mengambil profit dari penderitaan banyak orang.
Kebusukan inilah yang ingin dihentikan oleh ayahnya. Seorang mata-mata miliknya sempat memiliki rekaman panggilan telepon antara Reynald dan Terence, yang dimana panggilan ini dilakukan 2 minggu setelah Lincoln dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Sialnya, orang mereka terciduk saat hendak membawa bukti itu. Gubernur Tancredi juga sempat menyadari ini, namun hanya dalam hitungan jam beliau ditemukan tewas. Dan melihat agresivitas mereka mengejar Sarah, dipastikan Sarah memiliki rekaman itu. She's the key to this whole thing, Lincoln. Di kala percakapan ini, seseorang telah mulai bergerak untuk mengeksekusi Lincoln sekeluarga. Tapi Lincoln sangat sensitif di momen ini. Secuil suara pantulan peluru membawanya ke dalam mode defensif. Yah, Lincoln berhasil menahan pria besar itu. Lincoln memang mendominasi, tapi lawannya juga bukan preman jalanan. Perlawanan balik terjadi sebelum akhirnya kita kembali ke New Mexico. Kellerman kini berhasil menyekap Sarah. Untuk sekian kalinya Sarah merasakan pengkhianatan. Kini Kellerman memintanya untuk mengatakan semua hal yang dia ketahui, bukan tentang Michael, tapi tentang ayahnya. It's not about Michael, this is about your father. Seperti ucapan Aldo Burrows, ayahnya dianggap membawa sesuatu yang bukan miliknya. Sarah tentu gak memahami maksud semua ini. Tapi Kellerman menginginkan jawaban itu. Dan konsekuensi besar menunggu apabila Sarah bersikeras tutup mulut. I swear to God, I don't know what you're talking about. It's never gonna stop. They're gonna keep coming after us. Di momen ini, Lincoln menginisiasikan pergerakan. The Company gak akan berhenti mengejar mereka. Kemurkaan ini dia ungkapkan dengan menjawab panggilan telepon dari agen Kim. This isn't about LJ. And me staring your dead eye with my hand around your throat. Right here's Gil. Beberapa saat setelah itu, Michael berhasil mendapat tumpangan menuju tengah perbatasan antara Meksiko dan New Mexico. Di tengah gurun gersang itu, dia berjalan kaki. Kita belum dikasih clue apa yang tengah Michael rencanakan. I'm here to pick you up. Sementara itu, agen Kim mendatangi gudang tempat Alex Mahon dijebak oleh Michael. Ini di luar ekspektasi Mahon. Karena dengan turunnya agen ini ke lapangan, artinya ada sesuatu yang gak bisa ditoleransi. Dan Mahon bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Sesuai instruksi tato Michael yang bertuliskan Bolshevik, ini diyakini sebagai misi selanjutnya sekaligus titik pertemuan antara Michael dan Lincoln. Mahon diminta bergerak cepat. Karena jika Michael berhasil keluar melalui Meksiko, Mahon gak lagi berguna. Perkara sales akan diangkat. Istri dan anaknya juga akan menanggung resikonya. Cameron, he's 5, right? Don't you ever mention his name again. A lot of people are relying on you. Jane will take care of it. You can trust her. Benar ucapan Michael. Mahon melakukan sesuatu bukan atas dasar nuraninya. Agen ini terjebak dalam ancaman The Company. Ini dapat menjadi alasan mengapa Mahon meninggalkan anak dan istrinya. Di tengah kebuntuannya memecahkan kode Bolshevik milik Michael, Mahon kembali menyadari bahwa tulisan itu adalah angka koordinasi tempat Michael berada. Berselang beberapa saat, sebuah pickup truck mendatangi Michael di koordinasi itu. Tampaknya ini adalah kesepakatan episode throwback di season 1. Michael memberikan nitroglycerin yang dia simpan di Taman Utah dengan bayaran sebuah pesawat terbang. Ya, siapa yang menyangka Michael juga telah menyiapkan pesawat pelarian bahkan sebelum bertemu Abruzzi. So it's gonna be a while. I want to stay out of the sun. Kembali ke Sarah. Bathtub kini telah dipenuhi air. Pertanyaan terakhir, Sarah diminta untuk jujur. Disinilah Sarah menyadari mereka mencari kunci itu. Kunci yang ditemukan di ruangan ayahnya. Tapi Kellerman gak punya clue yang jelas atas apa yang dia cari.
karena tugasnya sebenarnya hanyalah membunuh Sarah. Okay, come on. We're gonna have to come to an understanding. You know that, right? Sama halnya dengan Mahon, gak ada clue yang jelas atas koordinasi yang dia cari. Yang pasti, koordinasi itu gak berada jauh dari perbatasan. Ketidakpastian yang sama juga segera disadari oleh Michael. Gerak-gerik orang Meksiko ini seperti mencurigainya. Umumnya, nitrogliserin dibungkus dalam botol kaca, bukan plastik. Hah, benar juga. Yang kita lupa, nitrogliserin timbunan Michael yang asli telah disita oleh Mahon. Bisa dipastikan Michael berusaha menipu mereka. Said he packed it in plastic for transportation over long distances to prevent a fire. Really? Sementara itu, T-Bag bersembunyi di sebuah gedung parkir dengan tangan puntungnya. Siapa yang menyangka dia memasang GPS pada ransel uang itu? Gary tentu nggak menyadari bahwa dia tengah diawasi. Orang ini terlalu cepat untuk selebrasi. Let's get this party started. So the assailant attacked you from behind? That's what I just said. Leave a message. You thieving son of a bitch. You better get down on your knees and pray to God that I don't find you. Because if I do, mark my words, I'm gonna gut you bow to stern. I've seen him before. Di tempat berbeda, Lincoln dan ayahnya telah mulai bergerak. Sedangkan LJ stay bersama orang ayahnya hingga keberadaan Michael dipastikan aman. Tapi tampaknya tidak. Karena orang Meksiko itu segera menyadari bahwa isi dari botol plastik itu adalah air gula. Agua. Con azúcar. I'm sorry, okay? I'm not a chemist. Alibi tentu telah disiapkan. Michael juga mengaku telah tertipu oleh penjualnya. Tapi alasan semacam ini nggak bisa diterima. When's he supposed to meet you here? Suéltalo. Suéltala, cobarde! Beruntungnya, Sucre datang di waktu yang tepat. Aksi todong dan saling ancam sempat terjadi. Bedanya, Sucre benar-benar menarik pelatuk pistol itu. Situasi berubah. Michael kembali memegang kontrol. The planet will let you go. Who are you risking your life for? Sin pun kembali ke motel. Sejauh ini, Sarah masih enggan buka mulut. Disinilah Sarah akan melihat Kellerman yang sesungguhnya. Setrika kini disiapkan. Yah, Kellerman menyetrumnya menggunakan setrika itu. Dan kita berpindah ke Gary. Saat tengah mengambil uang bayaran wanitanya, Gary segera menyadari bahwa tas itu telah dipasang GPS. Di saat itu juga, sebuah ketukan pintu terdengar. Dia adalah T-Bag, orang yang paling ditakuti Gary semenjak dari Fox River. All that torture stuff, that was Bellick's idea. Come on, T, we can deal. Kembali ke aktor utama kita. Dia harus bisa membuat orang Meksiko itu buka mulut. Tanpa pesawat, mereka nggak bisa melewati perbatasan. Begitu mendapatkan koordinasi itu, Sucre berniat mengkhianati mereka. Ini membuat Michael kembali berdebat dengan moralnya. Dia nggak ingin mendebat Sucre, tapi dia juga nggak ingin melihat orang Meksiko itu mati kehabisan darah. Michael akhirnya mengambil resiko itu. Okay, go without. Wait. We got Finley Road. 7-mile marker. Route 4. Kebaikan ini ternyata berbuah hasil. Orang Meksiko itu memberikan koordinasi pesawat yang sebenarnya. This is not what I wanted, Sarah. Berpindah ke Sarah. Ancaman Kellerman sejauh ini nggak membuahkan hasil. Kellerman terus ditekan oleh Kim untuk segera mengeksekusi wanita itu. Put her in the ground, Paul. Beberapa saat pun berlalu. Begitu diizinkan pulang, Bellick nggak sengaja berpapasan dengan seorang jasad yang dia kenal. Dia adalah Gary. Yes, T-Bag mengeksekusi mantan sipir itu. Yeah. It's Pam. Kembali ke Mahon. Beberapa saat sebelum menginjakan kaki di gurun itu, dia menyempatkan menghubungi Pam, istrinya. Inti dari percakapan ini sederhana. Sebuah kalimat maaf dan alasan mengapa dia menjauh dari mereka. Ini cukup membingungkan bagi Pam, karena ungkapan ini seperti kalimat selamat tinggal. What's going on? Nothing. One more thing. I love you. You give Cam a kiss for me, okay?
Gak lama setelah itu, Lincoln pun sampai di titik koordinasi. Tapi dia gak datang sendirian. Sang ayah ikut dalam pelarian ini. Setelah sekian lama, Michael akhirnya kembali bertemu dengan ayahnya. Konflik moral yang sama juga dialami oleh Kellerman. Chemistry yang telah terjalin selama ini membuatnya sulit melakukan eksekusi ini. Berkali-kali dia memohon. Jelas terlihat kalau Kellerman gak tega mengeksekusi dokter itu. Tapi pilihannya membunuh atau dibunuh. Please. Drowning is horrific. It was you. Go easy, son. I know him. I know this man. Kembali ke gurun. Pertemuan antara Michael dan ayahnya membuat tension yang luar biasa. Michael masih mengingatnya secara detail. Sesaat setelah kematian ibunya, Lincoln masuk penjara. Sedangkan Michael ditempatkan bersama orang tua asuh. Dia dikurung, disiksa. Sangat traumatik untuk anak sekecil itu. Tapi bagaimana bisa sang ayah meninggalkannya dengan situasi seperti itu? Kembali ke motel. Dikala menunggu Sarah tenggelam tak bernyawa, Kellerman menyiapkan plastik untuk jasadnya. Namun, suara TV yang keras mendapat komplain dari tetangga. Pengurus hotel datang dengan tatapan yang mencurigakan. Di momen inilah, Sarah berusaha keras membuka tutup saluran bathtub. Kecurigaan ini membuat Kellerman gak bisa menunggu lebih lama lagi. Dan inilah saatnya. Excuse me? All right. Have a nice day. Yeah, you too. Ya, Sarah menyerangnya dengan setrika panas. Kellerman tentu gak menyadari kalau Sarah bisa segesit ini. Dia bahkan gak ragu untuk meloncat dari lantai 2. Berselang beberapa saat, sampailah Mahon di titik koordinasi. Hanya tumpahan darah dan gliserin palsu yang dia temukan di sana. Setidaknya, dia berada di jalur yang tepat. Michael dan tim tentu nggak mengetahui kalau Mahon kini hanya selangkah di belakang mereka. Michael! Michael? Lincoln! How could you do that to another human being? With your own hands. Come with me and don't look back. Sama seperti Lincoln, Michael belum bisa menerima alasan bahwa kepergian ayahnya adalah untuk melindungi mereka. Meskipun sang ayah telah mengakui bahwa semua adalah kesalahannya. Since the beginning, I was the problem. Since day one. I left as soon as I realized how corrupt it all was. How they were buying the government. You could have come back at any time! No, I couldn't! Bagaimanapun, sang ayah nggak memaksa Michael untuk percaya. Tapi satu hal, mereka masih bisa memperbaiki situasi ini. Rekaman percakapan Reynolds dan Teres masih berada di luar sana. Dan beliau meyakini Sarah lah yang memegang bukti itu. Kembali ke motel. Posisi Kellerman sangat buruk di sini. Dia nggak bisa membuat alasan lagi. Dan Kim ingin Kellerman mengirim bukti kematian Sarah saat itu juga. Scene pun berpindah ke sebuah tempat yang sangat jauh dari kota. Ya, Sinod membawa keluarganya menggunakan RV secara nomaden. Bukan tempat yang paling nyaman, tapi disinilah dia bisa kembali menikmati waktu tenang bersama anak dan istrinya. Inilah semua yang dia butuhkan. Here you go. Well, it's all working out, huh? Don't say that. It's all worth it. You think Sarah has this tape? Government does. Di tengah gurun itu, perdebatan masih terus berlangsung. Sebelum akhirnya, kedatangan seseorang mengalihkan perhatian. Dan orang itu adalah... Guys, head for the car. Go! Ya, dia adalah Mahon. Sang ayah berusaha memperlambat pergerakan Mahon, sementara yang lain dapat berlari menuju mobil. Namun yang terjadi... Yes, mereka berhasil meninggalkan tempat itu.
Tapi yang baru mereka sadari, ayahnya tertembak dan mengalami pendarahan hebat. Michael memaksa Sucre untuk putar arah menuju rumah sakit. Tentu ini sangat beresiko. Aldo Burrows menolak ide ini. Selain akan membuat mereka semua tertangkap, mereka juga akan kehilangan pesawat. Hanya satu hal yang diinginkan oleh ayahnya. Dia ingin Michael menemui Sarah dan mengakhiri semua ini. Sin pun kembali ke Synod. Persiapan yang tergesa-gesa membuatnya lupa membawa ransel putrinya. Ransel yang berisikan obat rutin yang harus dikonsumsi oleh putrinya. Untuk mendapatkannya, mereka harus kembali ke kota, berikut dengan resikonya. If we nail Bagwell, he might still have some of Gary's things on him, like his backpack, which has his personal stuff in it. I know his wife would love to have it. You know what? Why don't you tell me what you know? Berpindah ke Bellick. Polisi memintanya menjawab beberapa pertanyaan administrasi terkait kematian Gary. Bellick tentu nggak bisa terlalu transparan. Intinya, mereka mengikuti pergerakan T-Bag hingga berakhir di Kansas. Bellick berasumsi Gary bertemu T-Bag sebelum kematiannya. Bellick memberikan beberapa petunjuk kepada kepolisian untuk menemukan T-Bag. Tapi sebagai imbalannya, dia ingin mereka mengembalikan tas Gary yang mungkin dibawa oleh T-Bag. Beberapa saat setelah itu, sampailah Synod di sebuah apotek. Membeli obat mahal tanpa asuransi sangat janggal di Amerika. Dan saat hendak menyiapkan obat, apoteker itu menyadari bahwa customernya adalah seorang buronan FBI. Excuse me? Synod yang paranoid mulai merasakan kejanggalan di sini. Disinilah KC mulai menyadari bahwa apoteker itu tengah menjebaknya. Dan begitu keluar dari apotek, You want to tell us where your husband is? situasi yang sangat sulit bagi Synod. Dia hanya bisa melihat saat istrinya dibawa oleh polisi. Selain lokasi keberadaan Synod, FBI juga telah mendapatkan keberadaan orang Meksiko yang memberikan pesawat pada Michael. Tentu, pria itu nggak mau memberikan informasi secara cuma-cuma. Dia ingin kesepakatan. I got some information the feds want. Like where he's catching a ride. But I want to cut a deal first. All charges dropped and the government picks up medical costs until you're fit to be deported. Mahon menyetujuinya. Semua tuduhan kepadanya ditangguhkan, termasuk biaya pengobatan. Tapi pria Meksiko itu ingin sesuatu yang lebih besar. Permintaan ini akhirnya membuat Mahon geram. Come on. Come on, you son of a... Di keriuhan situasi yang tengah dialami semua orang, Michael dan Lincoln berhenti sejenak untuk berduka. Inilah akhir dari perjalanan ayahnya, Aldo Burrows. Bukan ayah yang sempurna, tapi dia kembali saat dibutuhkan. Rela tertinggal di belakang demi anaknya tetap bertahan. Just wish he could have let us be a part of his. Yeah. Well, your instincts are great, Brad. Sin pun kembali ke Bellick. Saat tengah memberikan kesaksian, seseorang datang mengantar surat yang berisikan barang bukti. Sebuah bukti invoice bahwa kamar TKP Gary dipesan atas nama Bellick. Informasi ini bertolak belakang dengan kesaksian Bellick yang mengaku nggak mengetahui keberadaan Gary. Mengacu pada reputasi buruk selama riwayat karirnya, Bellick dianggap memberikan kesaksian palsu. You should tell me the truth, Mr. Bellick. His finger pointing to your name. Okay, listen. Gary and I found Bagwell in Hollander's house. We roughed him up until he told us where he'd hid the $5 million we knew he dug up in Utah. When we found the money, Gary double-crossed me. He hit me in the head and took the cash. I had nothing to do with Gary's death. You hear what I'm saying? I'm the victim here, not that son of a bitch. Gak hanya itu, dia kini juga dituduh sebagai tersangka utamanya. Terlebih lagi setelah mereka mendapatkan pesan suara berisi ancaman yang pernah dikirimkan Bellick sebelumnya. Ini benar-benar apes. T-Bag menjebaknya dengan keras. You want to hear it again? I did not kill Roy Gary. You understand what I'm telling you? Bagwell set me up. Yes. Where's the photo?
Di momen ini, agen Kim telah mengetahui kegagalan Kellerman. Bagi The Company, ini sangat memalukan. Kellerman bahkan gak mampu menghandle seorang wanita. Tanpa diketahui siapapun, Sarah bersembunyi di toilet umum. Dia menjahit sendiri luka-lukanya. Survival instingnya mulai terlihat dari momen ini. I love you. Setelah semua yang terjadi, Michael menyadari persis. Keputusannya menyelamatkan Lincoln telah menelan banyak nyawa. Terdengar putus asa, tapi ini berarti sebaliknya. Karena kini Michael ingin mereka membayar semua darah itu. Dari kesepakatan terakhir, Mahon berhasil mendapatkan informasi bandara tempat Michael akan melarikan diri. Gak main-main, Mahon meminta angkatan udara untuk menembak jatuh pesawat mereka. Dan inilah saatnya. Pesawat landing persis sesaat setelah mereka sampai di sana. Tawa semeringah Sukre segera terdengar. Tapi yang baru dia sadari, Michael dan Lincoln gak ikut dalam penerbangan ini. I can't talk you out of this one, can I? Well, I hope so. Be good. You take care of him, right? I will. Kekacauan terlalu besar untuk ditinggalkan. Sesuai pesan sang ayah, mereka dapat mengakhirinya. Are you ready for this? Because today is the day we stop running. Terhitung dari detik ini, gak ada lagi yang namanya defensif. Michael berkomitmen untuk melakukan perlawanan. Kini, mereka harus kembali ke kota untuk dapat terhubung dengan Sarah. Sialnya, sesaat setelah kepergian mereka, Michael segera menyadari kedatangan pesawat patroli. Singkatnya, Sukre berada dalam bahaya. They're gonna take him down. Singkat cerita, sampailah pada malam harinya. Kellerman yang buntu mencoba menghubungi presiden untuk meminta backup. Tapi kali ini dia nggak lagi memiliki hak istimewa itu. Namanya nggak lagi dikenali sebagai pas pampres. Bill, don't do this. Yang tidak dia sadari, agen Kim telah mulai merencanakan penghapusan eksistensinya. Di waktu bersamaan, Michael masih mengupayakan signal ponselnya. Dia memaksa Lincoln memutari tower radio agar dapat terhubung dengan Sarah lebih cepat. Ini keputusan yang berani, mengingat Mahon berada cukup dekat di belakang. We are in business. It's going through. Ya, entah ini berani atau ceroboh. Yang pasti, mereka telah berada dalam tahanan Mahon di momen ini. Hello, Michael? Michael? I don't want either of you. I just want my life back! Rencana Michael untuk balik melawan gagal hanya dalam hitungan jam. Kepintarannya dalam berlari memang diakui bahkan oleh FBI. Tapi untuk balik melawan terdengar mustahil. Banyak sekali pertanyaan yang ditinggalkan. Bagaimana nasib Sukre, Sarah, Bellick, bahkan Kellerman? Mengingat agen ini memegang rahasia besar presiden. Akankah dia berpaling? Siapa yang tahu? Di balik semua itu ada pertanyaan yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang berada di balik The Company? Tampaknya kita telah mulai dekat dengan jawaban itu. It's been such a long time.